Impact Kids. Halo, selamat pagi sahabat Impact Kids dimanapun kalian berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dan saya sangat bersyukur kalau hari ini masih bisa menjumpai kalian. Gimana kabar kalian di rumah? Masih tetap semangat kan? Meskipun masih harus di rumah saja karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi mari kita tetap sabar, kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali. Nah, para sahabat Impact Kids dan adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati kesempatan yang indah dari Tuhan untuk kami boleh menikmati hidup kami, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, beri pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami setiap firman yang kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, amin. Nah, sahabat Impact Kids, adik-adik sekalian, pernahkah kalian di sekitar kalian melihat atau menyaksikan orang yang sakit lumpuh? Ya, orang yang sakit lumpuh biasanya dia tidak bisa berjalan, ya, nggak bisa kemana-mana, ya. Melangkahkan kaki juga tidak bisa. Biasanya juga untuk bangun mengalami kesulitan. Habis duduk mau bangun mengalami kesulitan. Bahkan ada orang yang lumpuh keseluruhan tubuhnya, nggak bisa digerakkan sama sekali. Untuk miring ke kanan, miring ke kiri, dia memerlukan bantuan orang lain. Nah, itu kondisi orang yang sakit lumpuh, pasti menderita sekali. Dan ada juga yang kebanyakan orang yang sampai akhirnya punggungnya menjadi lecet oleh karena dia nggak bisa bergerak sendiri untuk miring ke kanan, miring ke kiri, dan selalu memerlukan pertolongan orang lain. Nah, di dalam Alkitab kita ada sebuah kisah orang yang sakit lumpuh dan dia mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Cerita itu diambil dari Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 13. Ayat 5 sampai 13 dari Matius pasal yang ke-8. Kalian bisa membuka Alkitabnya di rumah dan menyimak bersama-sama ya dari cerita itu. Diceritakan dalam Alkitab kita, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum dan di situ ada seorang perwira. Ya, perwira ini adalah tentara yang mengepalai beberapa prajurit. Artinya dia sudah memiliki jabatan dan dia di bawahnya ada prajurit-prajurit yang dipimpin oleh perwira tadi. Nah, perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, memohon kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, hambaku di rumah sakit lumpuh dan dia sangat menderita, kata perwira tadi. Lalu Tuhan Yesus menjawab perwira tadi, aku akan datang menyembuhkannya, kata Tuhan Yesus. Tetapi apa jawab perwira tadi? Tuhan, hamba tidak layak menerima Tuhan di rumah hamba. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku akan sembuh, kata si perwira tadi. Dia menjawab, Tuhan Yesus, aku tidak layak menerima Engkau Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Lalu setelah itu perwira tadi menceritakan, hamba ini seorang bawahan dan di bawah hamba juga masih ada bawahan lagi. Jadi kalau hamba berkata pergi, maka bawahan hamba itu akan pergi. Kalau hamba berkata datang, maka ia akan datang. Atau hamba berkata kerjakanlah itu, maka ia akan mengerjakan itu. Wah, mendengar hal itu, ya, Tuhan Yesus sangat heran. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang ada di situ. Dia katakan kepada orang banyak itu, dia berkata begini, iman sebesar ini tidak pernah aku lihat di antara semua orang Israel. Tuhan Yesus sangat mengagumi iman perwira tadi. Iman itu hanya berkata, Tuhan,
Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti akan sembuh. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus berkata kepada perwira tadi, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Tuhan berkata kepada hamba tadi, ya Tuhan Yesus berkata kepada hamba tadi, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Wah, luar biasa sekali. Akhirnya hamba perwira tadi pulang. Dan di Alkitab dikatakan, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, saat itu juga sembuhlah hamba perwira di Kapernaum tadi dari sakit lumpuhnya. Artinya hamba si perwira tadi, dia akhirnya bisa berjalan, bisa melompat, bisa melakukan aktivitas karena dia sembuh dari sakit lumpuhnya. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Ya, dari cerita hari ini kita dapat belajar. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Orang yang sakit kusta Dia sembuhkan, sekarang orang yang sakit lumpuh Dia pun sembuhkan sehingga dia bisa berjalan kembali. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, dari Bapak perwira tadi, apa yang bisa kita pelajari? Dari perwira tadi kita bisa belajar hal yang kedua dari pelajaran hari ini adalah Bapak perwira tadi memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Sekalipun Tuhan Yesus hanya berkata-kata saja. Bahkan dengan sepatah kata saja, si perwira tadi yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Dan jadilah pada hambanya itu seperti yang dikatakannya, seperti yang dipercayainya. Nah, sahabat Impact Kids, dimanapun kalian berada, mari kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Dialah penyelamat kita, dan hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Yang dibutuhkan hanya satu, iman, keyakinan yang teguh, yang kuat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga kita semua mengalami kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan sudah menjamah hamba dari perwira di Kapernaum ini. Dan kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan sampai hari ini tetap berlaku bagi kami sekalian. Karena itu kami mau belajar untuk terus percaya hanya kepada Tuhan. Mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Impact Kids.